Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di channel kami. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait proyek UAS terkait dengan matkul manajemen sumber daya sistem informasi. Sebelumnya yang kami hormati Bapak dosen pengampu Bapak Arif Muhammad Nurdin MKom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya sistem informasi. Nah, di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Iqbal Maharom dengan NPM 2022 0201 dan dengan saudara saya Dikri Gumilar akan mempresentasikan terkait manajemen sumber daya sistem informasi di instansi Desa Cikunten. Nah, sebelumnya kenapa kita mengambil instansi Desa Cikunten? Karena Desa Cikunten merupakan instansi yang terletak di Kecamatan Singaparna yang memang dekat dengan wilayah kita juga, sehingga untuk melakukan observasi dan analisis dekat juga jangkauan yang kita analisis, yang kita laksanakan. Yang mana Desa Cikunten ini berada di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Kecamatan Singaparna, yang mana Desa Cikunten ini merupakan salah satu yang berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien sebagai entitas pemerintah desa. Nah, Desa Cikunten ini memiliki berbagai tanggung jawab dan fungsi yang termasuk tata praja pemerintahan, lalu penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, dan administrasi kependudukan seperti KTP, KK, bermulainya itu dari desa dulu kita mengajukan. Nah, serta penataan dan pengelolaan wilayah di Desa Cikunten tersebut, desa setempat. Namun dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Desa Cikunten menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama dalam hal ini manajemen sumber daya sistem informasi. Nah, di sini Desa Cikunten memiliki infrastruktur teknologi informasi yang masih sangat terbatas. Banyak proses administrasi dan pelayanan masyarakat yang masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan data kependudukan, pengelolaan data pertanahan, dan pencatatan administrasi lainnya. Ada juga sudah mulai menggunakan teknologi tapi berbasis manual juga, seperti dalam Microsoft Excel, Microsoft Word, intinya dalam Microsoft Office lah, dalam dokumen teknologi kantor itu. Nah, proses manual ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Yang namanya manusia pasti ada kalapnya salah mencatat atau tipe dalam hal apapun, dalam hal pengetikan ataupun dalam pencatatan. Nah, selain itu keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi seperti komputer dan jaringan internet yang memang mengikuti perkembangan zaman, sehingga dalam hal ini sudah mulai beroperasi, mulai menggunakan teknologi internet dan lalu dalam hal ini tanpa adanya infrastruktur teknologi yang memadai, upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan desa menjadi sangat sulit. Nah, mungkin kurangnya dalam pembuat pengaturan sistem pengelolaan administrasi secara lebih efisien dan fleksibel memang belum terlaksana di Desa Cikunten. Lalu di sini kami terkait dengan matkul sumber daya sistem informasi yang ada di Desa Cikunten, terutama staf keterampilan teknologi informasi, banyak staf yang belum familiar dengan penggunaan perangkat lunak administrasi atau aplikasi berbasis komputer lainnya.
atau sistem berbasis ya teknologi. Ya. Dengan hal itu, tantangan teknologi informasi mengakibatkan rendahnya kemampuan staf dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisien kerja, karena kebanyakan di perangkat desa itu sudah tua-tua, sudah sepuh, sehingga memang agak gaptek dalam hal teknologi. Nah, itu menjadikan sumber daya yang memang menjadi dampak ya dalam perkembangan teknologi saat ini. Nah, lalu hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses administrasi dan pelayanan, serta kurangnya kemampuan dalam mengolah data secara efektif. Nah, lalu dalam konteks tantangan tersebut, nah pengembangan sistem informasi ini yang yang menjadi integrasi dan berdaya guna menjadi sebuah keharusan ya bagi di Desa Cikunten. Nah, sistem informasi yang dirancang dengan baik ya nantinya akan dapat membantu desa dalam mengelola sumber daya yang lebih efektif, yang meningkatkan efisiensi, ya, dan agar dalam hal pengelolaan administrasi itu secara transparan. Next, maybe. Nah, next deh. Nah, next deh. Nah, lalu di sini ya dalam rumusan masalah kita mengidentifikasi dua masalah ya dari hasil penelitian kita di Desa Cikunten. Yang pertama itu bagaimana gambaran dari indikator kinerja teknologi informasi pada instansi Desa Cikunten. Yang kedua, apa saja resiko pada perusahaan pada instansi Desa Cikunten tersebut ya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, lalu tujuannya itu gambaran dan indikator kinerja teknologi informasi. Yang kedua, resiko pada instansi Desa Cikunten yang berhubungan dengan TI. Ya. Lalu metode penelitiannya kita menggunakan dua metode. Yang pertama wawancara dan observasi. Wawancara kita dilakukan secara langsung tanya jawab secara langsung kepada staf yang ada di Desa Cikunten. Lalu yang kedua, secara observasi kita menelaah dan meneliti instansi yang ada di Desa Cikunten atau instansi Desa Cikunten yang berada di Jalan Sentral, tepatnya di Desa Cikunten ya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nah, tujuannya dilakukan observasi ini untuk mendapatkan informasi mengenai instansi Desa Cikunten seperti halnya gambaran dari indikator kinerja TI dan juga resiko-resiko yang ada pada perusahaan. Itu mungkin ya. Lalu bab 2, nah di sini ada indikator kinerja teknologi informasi next myopik. Nah, di sini yang pertama ada ketersediaan infrastruktur TI ya. Yang mana ketersediaan infrastruktur teknologi informasi ini mengukur jumlah hardware ya mulai dari komputer, server dan perangkat jaringan yang berfungsi dibandingkan dengan total perangkat yang dimiliki. Ya, tuh. Serta menggunakan waktu yang dan kualitas koneksi internet yang tersedia di kantor desa. Nah, selain dari itu, ya penggunaan sistem informasi berbasis web ini atau aplikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak proses administrasi dan pelayanan yang sudah digitalisasi dan dapat diakses melalui aplikasi web tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan mulai dari indikator kinerja yang dilakukan di instansi Desa Cikunten. Itu mulai yang pertama presentasi perangkat keras yang operasional. Indikator kinerjanya itu mengukur jumlah perangkat keras yang berfungsi ya dibandingkan dengan total perangkat yang dimiliki. Metode pengukurannya yaitu jumlah perangkat keras yang berfungsi dibagi total perangkat keras dikali 100. Nah, targetnya berarti hasil analisis kita yaitu kurang lebih 95% dalam pengukurannya yaitu secara bulanan ya. Lalu yang kedua ketersediaan jaringan internet yaitu mengukur kualitas dan ketersediaan koneksi internet di kantor desa.
Nah, metode pengukurannya yaitu waktu operasi internet tanpa gangguan dibagi total waktu yang diukur. Nah, kurang lebih 99% ya. Ya, target yang sudah dilakukan di Desa Cikunten ini. Lalu yang ketiga ada penggunaan sistem informasi berbasis web atau aplikasi. Nah, lalu indikator kinerjanya itu mengukur seberapa banyak proses administrasi dan pelayanan yang sudah digitalisasi. Nah, jumlah layanan yang digitalisasi dibagi total layanan administrasi. Nah, kurang lebih mungkin 70%, agak lumayan dikarenakan ya sudah mulai mengikuti perkembangan zaman dan sudah mulai terdigitalisasi dalam hal pengelolaan administrasi di Desa Cikunten. Nah, frekuensi perhitungannya itu secara triwulan. Nah, yang kedua ada efisiensi operasional, yang mana waktu pemrosesan administrasi ini dengan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas administratif seperti pembuatan KTP, lalu surat keterangan, dan pengolahan dokumen. Nah, dan sesudah penggunaan teknologi informasi. Nah, frekuensi kesalahan dalam dokumen dan data administratif sebelum data dan sesudah implementasi teknologi informasi, serta mengukur persentase layanan yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini ada indikator kinerja, indikator metode pengukuran, dan target frekuensi bulanan. Nah, di sini waktu pemrosesan administrasi, indikator kerjanya waktu mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Nah, dengan metode pengukurannya itu total waktu pemrosesan untuk semua tugas kurang lebih 2 hari per tugas. Perhitungannya secara bulanan. Itu hasil analisis yang kita lakukan. Nah, lalu ada tingkat kesalahan administrasi. Biasanya ya namanya juga manusia pasti ada kesalahan. Nah, indikator kinerjanya itu mengukur frekuensi kesalahan dalam dokumen dan data administrasi mulai dari salah pencatatan ataupun salah penginputan data. Itu kurang lebih 2%. Perhitungannya itu secara bulanan. Lalu ada jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu. Biasanya mengukur persentase layanan yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, alhamdulillah secara keseluruhan 90% terlaksana dengan tepat waktu. Nah, lalu di sini yang ketiga ada penggunaan dan data adopsi teknologi informasi. Nah, tingkat penggunaan sistem informasi ini oleh staf biasanya untuk membuat presentasi staf yang menggunakan sistem informasi. Kategori jumlah pelatihan tersebut tingkat kepuasan untuk mengukur tingkat kepuasan staf desa. Nah, dan data dan efektivitas sistem informasi yang digunakan. Lalu yang ketiga ada kualitas dan keamanan data. Nah, integritas dengan konsistensi dan akurasi data yang disimpan dalam sistem informasi desa. Nah, frekuensi insiden keamanan data dan jumlah insiden keamanan data seperti kebocoran data, akses data, atau serangan cyber. Nah, ini menjadikan ya suatu keamanan data yang harus kita jaga. Nah, lalu dalam indikator kinerjanya ada integritas data. Untuk apa? Yaitu untuk mengukur konsistensi dan akurasi data yang disimpan dalam sistem informasi desa. Dengan apa metode pengukurannya? Nah, kita melakukan dengan jumlah data yang konsisten dibagi total data. Itu targetnya 98%. Perhitungannya secara bulanan. Lalu yang kedua ada frekuensi insiden keamanan data pelatihan teknologi informasi. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mengukur jumlah insiden keamanan data seperti kebocoran data ataupun akses ya. Ataupun akses yang tidak sah jumlah pelatihannya dalam teknologi informasi yang diadakan tingkat partisipasi staf. Metode pengukurannya yaitu dengan mengukur jumlah insiden keamanan data seperti kebocoran data atau akses data dasarnya. Alhamdulillah targetnya 0 insiden.
frekuensi bulanan. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi. Nah, indikator kinerjanya yaitu mengukur tingkat kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan standar keamanan informasi. Nah, dengan metode pengukurannya itu jumlah audit yang lulus dibagi total audit yang dilakukan. Nah, targetnya itu alhamdulillah 100% perhitungan dalam frekuensi pengukuran 100 tahunan. Itu mungkin ya. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Dilanjut dengan Saudara Dikri. Enggak? Next.
Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Dikri Gumilar, yang telah menjelaskan yang terkait melanjutkan presentasi saya dan hasil kerja kita berdua terkait manajemen sumber daya sistem informasi pada instansi Desa Cikuntan, yang mana tadi telah kita paparkan dan jelaskan. Mungkin presentasi dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila punya kesalahan. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Sama-sama alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Iqbal Haram dan rekan saya Dikri Gumilar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.